Halo Bapak Ibu semua, salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu semua. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali Bapak atau Ibu memeluk orang yang paling Bapak Ibu cintai? Apakah rasanya berbeda dibandingkan waktu masih muda dulu? Lebih tenang? Lebih dalam? Atau malah, sudah sangat jarang dilakukan? Di usia 60 tahun ke atas, kita sering berpikir bahwa keintiman atau sentuhan itu sudah bukan prioritas. Padahal, justru di usia ini, saat tubuh mulai melambat dan anak-anak sudah sibuk dengan kehidupan mereka, pelukan bisa menjadi obat yang sangat kuat untuk menenangkan hati dan menguatkan tubuh. Ya, pelukan. Tindakan yang kelihatannya sederhana, tapi menurut penelitian bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan mental. Bahkan, pelukan rutin bisa meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi stres, memperbaiki kualitas tidur, dan mempererat hubungan suami istri tanpa harus melibatkan hubungan fisik yang rumit. Hari ini, kita akan bahas makna keintiman yang tidak harus selalu berkaitan dengan fisik semata. Kita akan gali manfaatnya dari sisi kesehatan, emosi, hingga hubungan pasangan lansia. Dan seperti biasa, akan ada dukungan dari berbagai studi penelitian terpercaya. Karena keintiman itu bukan tentang usia muda, tapi tentang kedekatan hati. Dan itu tetap bisa tumbuh, bahkan lebih dalam, di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas. Jadi, siapkan hati yang hangat, mari kita mulai pembahasan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, di usia lanjut, kita sering lebih fokus pada obat-obatan, makanan sehat, dan olahraga untuk menjaga tubuh tetap bugar. Tapi ada satu hal penting yang kadang terlupakan, sentuhan. Termasuk di dalamnya, pelukan. Pelukan bukan hanya isyarat kasih sayang. Bagi orang berusia 60 tahun ke atas, pelukan bisa menjadi penopang emosional dan fisik, bahkan lebih kuat dari kata-kata. Saat anak-anak sudah sibuk dengan keluarganya masing-masing, dan aktivitas sosial mulai berkurang, pelukan bisa jadi salah satu bentuk koneksi terdalam yang kita miliki. Apa yang terjadi saat kita berpelukan? Tubuh kita mengeluarkan hormon bernama oksitosin, atau dikenal juga sebagai hormon cinta. Hormon ini membuat kita merasa lebih rileks, tenang, dan nyaman. Tak hanya itu, pelukan juga membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol, yang jika dibiarkan tinggi dalam jangka panjang bisa menyebabkan tekanan darah naik, gangguan tidur, bahkan mempercepat proses penuaan. Penelitian menarik. Sebuah studi dari Carnegie Mellon University tahun 2015, yang dipimpin oleh peneliti Sheldon Cohen, menemukan bahwa orang yang mendapatkan pelukan secara rutin memiliki daya tahan tubuh lebih baik terhadap infeksi virus flu. Cohen menyebut bahwa pelukan bertindak seperti bantalan emosional yang bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh saat seseorang menghadapi tekanan psikologis. Lansia dan risiko kesepian. Di banyak negara, termasuk di Indonesia, banyak lansia tinggal sendiri atau merasa kesepian. Padahal, kesepian di usia lanjut tidak hanya menyakitkan secara emosional, tapi juga bisa meningkatkan risiko penyakit seperti demensia, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Pelukan, walau singkat, bisa menjadi bentuk terapi yang sangat efektif. Tidak mahal, tidak perlu alat, dan bisa dilakukan siapa saja, kapan saja. Sentuhan adalah bahasa jiwa. Tidak semua orang pandai bicara tentang perasaan. Apalagi setelah puluhan tahun hidup bersama, banyak pasangan lansia tidak lagi saling menyampaikan rasa sayang secara verbal. Tapi satu pelukan bisa mengatakan banyak hal. Aku masih peduli padamu. Kamu penting untukku. Aku bersyukur masih bersamamu sampai hari ini. Dan hebatnya lagi, pelukan tidak dibatasi oleh usia, budaya, atau latar belakang kepercayaan. Ini adalah bahasa kemanusiaan yang bisa menyentuh siapa saja, asalkan dilakukan dengan ketulusan dan penghormatan. Jadi mulai sekarang, mari kita lihat pelukan bukan sebagai hal yang malu-maluin atau tidak penting di usia tua, tapi sebagai salah satu bentuk cinta dan perawatan diri yang paling dalam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat usia terus bertambah, tubuh mengalami berbagai perubahan. Tulang melemah, daya tahan tubuh menurun, dan kadang emosi pun terasa lebih mudah goyah. Banyak orang mulai mencari vitamin, suplemen, bahkan terapi alternatif. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, pelukan yang tulus dan hangat. Pelukan bukan sekadar kontak fisik. Bagi lansia,
Pelukan adalah sumber ketenangan, penguat emosi, dan penyeimbang tubuh. Dan menariknya, berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa pelukan punya manfaat nyata untuk kesehatan orang lanjut usia. Mari kita bahas satu persatu manfaatnya secara lebih mendalam. 1. Pelukan mengurangi stres dan tekanan darah. Saat kita berpelukan, tubuh mengeluarkan hormon bernama oksitosin, atau biasa disebut sebagai hormon kasih sayang. Hormon ini membantu menenangkan sistem saraf dan membuat tubuh lebih rileks. Oksitosin juga secara alami menurunkan kadar hormon stres, yaitu kortisol. Stres yang berkepanjangan pada usia lanjut bisa sangat berbahaya. Kortisol yang terus-menerus tinggi bisa memicu tekanan darah naik, mempercepat pengeroposan tulang, melemahkan daya tahan tubuh, dan mengganggu tidur. Karena itu, pelukan yang rutin bisa menjadi alat sederhana namun efektif untuk menjaga kestabilan tekanan darah dan menurunkan beban pikiran. Penelitian dari University of North Carolina menunjukkan bahwa pasangan yang saling berpelukan secara teratur memiliki detak jantung lebih stabil dan tekanan darah lebih rendah dibandingkan pasangan yang tidak melakukan kontak fisik sama sekali. Ini bukan teori semata, tapi bukti nyata dari tubuh kita sendiri. 2. Pelukan meningkatkan imunitas tubuh. Saat seseorang mendapatkan pelukan, sistem kekebalan tubuhnya juga ikut bekerja lebih optimal. Ini dibuktikan dalam sebuah studi terkenal yang dilakukan oleh Sheldon Cohn dari Carnegie Mellon University. Dalam penelitiannya, orang dewasa yang mendapatkan lebih banyak pelukan setiap hari menunjukkan risiko lebih rendah terkena infeksi virus seperti flu. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena pelukan membantu menurunkan tingkat stres, dan stres kronis diketahui melemahkan sistem imun. Jadi, dengan memeluk, kita secara tidak langsung membantu tubuh kita lebih siap melawan penyakit, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada obat atau suplemen. 3. Pelukan mengurangi rasa kesepian dan depresi. Banyak lansia merasa kesepian, apalagi jika tinggal sendiri, sudah tidak bekerja, atau pasangan hidup telah tiada. Kesepian bisa menjadi pemicu depresi, bahkan mempercepat penurunan kognitif. Pelukan memiliki kemampuan luar biasa untuk meredakan rasa kesepian. Ketika seseorang dipeluk, tubuh merespons seolah-olah sedang mendapat perlindungan. Ada rasa nyaman, aman, dan diterima. Bahkan pelukan dari cucu, anak, atau sahabat bisa memberi efek yang sangat besar dalam memperbaiki suasana hati seorang lansia. Tidak sedikit orang tua yang mengaku merasa lebih kuat secara emosional setelah mendapatkan pelukan hangat dari orang-orang yang mereka cintai. 4. Pelukan meningkatkan kualitas tidur. Bagi banyak lansia, tidur nyenyak bukan lagi hal yang mudah. Banyak yang terbangun di malam hari, merasa gelisah, atau sulit kembali tertidur. Disinilah pelukan bisa menjadi kunci kecil yang membawa pengaruh besar. Sebuah pelukan sebelum tidur bisa membantu menenangkan pikiran, mengendurkan otot, dan memberi sinyal pada otak bahwa kita berada dalam keadaan aman. Semua ini membantu tubuh masuk ke fase tidur lebih dalam. Bahkan, bagi pasangan lansia yang tidur bersama, pelukan ringan sebelum tidur bisa memperkuat ikatan emosional sekaligus memperbaiki ritme tidur mereka. 5. Pelukan menumbuhkan rasa dihargai dan dicintai. Di usia lanjut, banyak orang mulai meragukan keberadaan dirinya. Apakah masih berguna? Apakah masih dicintai? Pelukan bisa menjadi bentuk komunikasi tanpa kata yang menjawab keraguan itu. Pelukan mengatakan, "Aku ada di sini untukmu," atau "Kamu masih sangat berarti." Bagi pasangan yang sudah hidup bersama puluhan tahun, pelukan bisa menjadi simbol keberlanjutan cinta. Dan bagi orang tua, pelukan dari anak-anak atau cucu adalah pengakuan bahwa keberadaan mereka tetap penting dalam keluarga. Jadi, kalau kita melihat pelukan hanya sebagai ekspresi kasih sayang, itu belum cukup. Karena sesungguhnya pelukan juga adalah bagian dari perawatan tubuh dan jiwa, terutama di masa usia emas ini. Bapak dan Ibu yang terkasih, keintiman di usia lanjut seringkali mengalami perubahan bentuk. Jika dulu ekspresi cinta banyak ditunjukkan lewat energi fisik, kini di usia 60 tahun ke atas, hubungan justru semakin dalam lewat sentuhan emosional. Dan pelukan, meski tampak sederhana, bisa menjadi jembatan penting untuk menjaga kehangatan itu tetap menyala. Di banyak rumah tangga lansia, mungkin keintiman secara fisik seperti di usia muda sudah tidak terlalu sering terjadi. Tapi bukan berarti cinta itu hilang. Justru sebaliknya,
Cinta yang matang dan penuh pemahaman bisa lebih kuat walaupun tidak selalu ditunjukkan dengan cara yang dulu. Pelukan hadir sebagai bentuk keintiman yang lembut, tidak mengintimidasi, dan penuh rasa hormat. Bagi pasangan lansia, pelukan bisa menjadi pengingat bahwa hubungan ini tetap penting, tetap hidup, dan tetap layak dirawat. Mengapa pelukan masih relevan di usia 60, 70, atau bahkan 80 tahun? Karena cinta bukan milik orang muda saja. Dan keintiman bukan berarti selalu berujung pada hubungan seksual. Banyak pasangan merasa canggung karena merasa sudah tidak aktif secara fisik. Tapi justru, keintiman emosional seperti pelukan, genggaman tangan, atau menyenderkan kepala di bahu pasangan, itulah yang menciptakan kedekatan hati. Sebuah studi dalam Journal of Social and Personal Relationships menunjukkan bahwa pada pasangan lansia, kontak fisik non-seksual seperti pelukan dan belayan memiliki peran sangat besar dalam menjaga hubungan tetap harmonis dan bahagia. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa pelukan membantu menciptakan rasa saling percaya dan menurunkan ketegangan dalam rumah tangga, apalagi saat menghadapi masa-masa sulit seperti sakit atau masa pensiun. Pelukan juga bisa memperbaiki komunikasi. Banyak pasangan lansia tidak lagi sering berdialog panjang. Tapi dengan memulai hari dengan pelukan, atau menutup malam dengan pelukan singkat, hubungan yang tadinya dingin bisa kembali hangat. Pelukan membuat pasangan merasa lebih diterima, lebih aman, dan lebih dihargai. Bahkan untuk pasangan yang sudah lama menikah, dan merasa kehidupan rumah tangga terasa biasa saja, pelukan bisa menjadi cara sederhana untuk menghidupkan kembali cinta yang lama tertidur. Dan pelukan tidak harus selalu dilakukan dalam momen khusus. Justru semakin rutin dilakukan dalam momen-momen sederhana, semakin kuat efeknya. Seperti saat menyajikan teh, selesai sholat bersama, atau sekadar menyapa di pagi hari, pelukan kecil bisa menjadi pengisi ulang batin yang sangat berarti. Yang penting adalah ketulusan. Pelukan yang benar-benar dirasakan, tanpa paksaan, tanpa tergesa-gesa. Di usia ini, semua lebih pelan, lebih penuh makna. Bagi banyak pasangan lansia, pelukan adalah cara menyampaikan kalimat yang tidak terucap. Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Aku tetap mencintaimu walau waktu telah mengubah segalanya. Aku masih butuh kamu, meskipun kita sudah tidak muda lagi. Pelukan adalah bahasa tubuh yang lebih dalam dari kata-kata. Dan di usia senja, bahasa ini justru menjadi semakin penting. Bapak Ibu yang baik, mungkin sebagian dari kita berpikir, wah, ini pembahasan tentang pelukan cocoknya buat yang masih punya pasangan. Saya sudah hidup sendiri, apa masih ada manfaatnya? Justru ini poin yang penting. Karena pelukan bukan hanya tentang pasangan. Pelukan adalah bentuk kasih sayang yang bisa hadir dari siapapun. Anak, cucu, sahabat, bahkan dari diri sendiri. Banyak lansia yang hidup sendiri karena pasangan telah tiada, atau anak-anak tinggal jauh. Tapi bukan berarti kehangatan sentuhan tidak bisa dirasakan. Pelukan bisa hadir dalam berbagai bentuk dan tetap memberikan manfaat luar biasa untuk kesehatan fisik dan mental. 1. Pelukan dari anak dan cucu. Jangan ragu untuk memeluk anak atau cucu, meskipun mereka sudah dewasa. Pelukan orang tua, terutama di usia lanjut, sering menjadi momen berharga yang meninggalkan kesan mendalam. Dan sebaliknya, pelukan dari anak orang tua bisa menjadi sumber kekuatan dan pengingat bahwa kita tidak sendirian. Penelitian menyebutkan bahwa pelukan antar keluarga membantu menurunkan kecemasan dan mempererat ikatan emosional. Bahkan pelukan yang hanya beberapa detik bisa mengubah suasana hati secara signifikan. 2. Pelukan dari teman atau sahabat. Tak sedikit lansia yang punya sahabat dekat, baik dari masa kerja, komunitas, atau tetangga. Dalam budaya kita, pelukan kadang dianggap canggung. Tapi sebenarnya, pelukan ringan atau sentuhan bahu bisa menjadi bentuk perhatian dan penguatan moral. Saling mendukung secara fisik maupun emosional sangat penting, terutama ketika sudah tidak memiliki pasangan. 3. Pelukan dari hewan peliharaan. Bagi lansia yang memelihara kucing atau anjing, pelukan atau kontak fisik dengan hewan peliharaan juga bisa memberi efek terapeutik. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa berinteraksi secara fisik dengan hewan peliharaan dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki suasana hati, dan mengurangi rasa kesepian. 4. Pelukan diri sendiri, self-compassion. Ya, kita bisa memeluk diri sendiri.
Teknik ini disebut sebagai self-hug atau pelukan untuk diri. Cukup duduk tenang, tarik napas dalam, dan letakkan kedua tangan di bahu atau dada seperti sedang memeluk tubuh sendiri. Katakan dalam hati, saya berharga. Saya mencintai diri saya sendiri. Saya tidak sendiri. Teknik ini terbukti dalam psikologi modern bisa meningkatkan perasaan positif, terutama pada lansia yang menghadapi perasaan cemas atau kurang percaya diri. 5. Kehangatan dari lingkungan sosial. Pelukan juga bisa datang dari lingkungan sosial. Di komunitas lansia, pengajian rutin, pertemuan kelompok senam, arisan, atau kelas hobi bisa menjadi sarana bertemu dan terhubung secara emosional. Sentuhan bahu, salaman erat, bahkan sekadar duduk berdekatan bisa memberi rasa nyaman yang serupa dengan pelukan. Intinya, keintiman tidak hanya milik pasangan. Pelukan bisa berasal dari siapa saja, dan bisa memberi manfaat yang sama besarnya bagi kesehatan tubuh dan kebahagiaan jiwa. Jangan batasi diri hanya karena status kehidupan. Selama kita masih punya kasih sayang di hati, dan masih mau menerima kebaikan dari orang lain, pelukan tetap bisa menjadi bagian dari kehidupan yang sehat dan bermakna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa pelukan bisa membawa manfaat luar biasa, baik untuk fisik, emosi, maupun hubungan antar manusia, pertanyaan berikutnya adalah, lalu, bagaimana cara mulai membiasakan diri untuk berpelukan? Karena kadang, kita tahu pelukan itu baik, tapi tidak tahu harus memulainya dari mana. Terlebih jika sudah lama tidak terbiasa menunjukkan kasih sayang secara fisik. Tenang, membangun keintiman lewat pelukan tidak harus dramatis. Cukup perlahan, sederhana, dan konsisten. 1. Mulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Pelukan tidak harus menunggu momen spesial. Justru pelukan akan lebih terasa hangat jika dilakukan secara rutin dalam aktivitas sehari-hari. Misalnya, memeluk pasangan saat bangun pagi atau sebelum tidur. Memberi pelukan ringan saat menyambut anak atau cucu yang datang berkunjung. Memberi pelukan ucapan terima kasih saat seseorang membantu kita. Kebiasaan kecil ini bisa memperkuat hubungan tanpa perlu banyak kata. 2. Komunikasikan kebutuhan dengan lembut. Bagi pasangan atau keluarga yang sudah jarang berpelukan, tidak apa-apa untuk mengungkapkan keinginan dengan lembut. Misalnya, aku kangen dipeluk, atau, boleh peluk sebentar? Banyak orang tidak menyadari bahwa orang tuanya atau pasangannya sebenarnya butuh pelukan, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak terbiasa meminta. Dengan komunikasi yang jujur dan hangat, keintiman bisa tumbuh kembali secara alami. 3. Gunakan momen emosional sebagai peluang. Ada saat-saat tertentu di mana perasaan seseorang sedang terbuka. Saat sedih, saat lelah, saat bersyukur, atau saat merayakan sesuatu. Gunakan momen-momen ini untuk membiasakan pelukan. Karena saat hati terbuka, sentuhan bisa lebih mudah diterima. Misalnya, setelah berdoa bersama, ketika selesai berdiskusi atau menyelesaikan kesalahpahaman, saat mendapatkan kabar gembira atau bahkan kabar duka. Pelukan bisa menjadi penyambung empati yang sangat kuat. 4. Jika tinggal sendiri, ciptakan ritme self-hug atau pelukan diri sendiri. Pelukan diri sendiri mungkin terdengar aneh, tapi sebenarnya teknik ini diakui dalam terapi psikologi. Caranya mudah, duduk santai, letakkan kedua tangan di dada atau bahu, tarik napas dalam-dalam, dan rasakan kehangatan itu mengalir ke tubuh. Bisa dilakukan sambil mengatakan afirmasi positif seperti, saya aman. Saya dicintai. Saya cukup. Lakukan beberapa menit setiap pagi atau malam sebelum tidur. Efeknya tidak hanya membuat tenang, tapi juga membangun rasa kasih pada diri sendiri. 5. Jadikan pelukan sebagai bagian dari ritual keluarga. Jika Bapak Ibu masih tinggal bersama keluarga, pelukan bisa dijadikan bagian dari kebiasaan harian. Contoh. Setiap kali anak atau cucu berangkat dan pulang sekolah. Setiap kali menyambut tamu keluarga. Sebelum makan bersama atau doa keluarga. Hal-hal ini bisa menjadi momen kebersamaan yang mempererat ikatan dan menciptakan suasana rumah yang lebih hangat. 6. Jangan tunggu sakit untuk berpelukan. Banyak orang baru saling memeluk saat salah satu anggota keluarga jatuh sakit atau menghadapi kehilangan. Padahal pelukan saat sehat jauh lebih menyenangkan dan memberi energi positif. Jadi, jangan tunggu momen sedih untuk memberi atau menerima pelukan.
Pelukan bukan tentang berlebihan dalam menunjukkan kasih, tapi tentang menghadirkan kedekatan di saat tubuh dan hati kita membutuhkannya. Pelan-pelan saja. Mulai dari 1 pelukan per hari. Mungkin canggung di awal, tapi lama-lama akan terasa hangat dan jadi kebiasaan baru yang menyenangkan. Bapak dan Ibu yang terhormat. Meskipun pelukan memiliki banyak manfaat, kita juga perlu sadar bahwa tidak semua orang merasa nyaman dengan pelukan. Di usia lanjut, kenyamanan dan rasa hormat menjadi sangat penting dalam setiap bentuk interaksi, termasuk dalam hal memberi atau menerima pelukan. Oleh karena itu, mari kita bahas kapan dan dalam kondisi apa pelukan bisa justru menjadi tidak nyaman, bahkan bisa berdampak sebaliknya jika tidak dilakukan dengan bijak. 1. Ketika tidak ada izin atau persetujuan. Sebagian orang tidak terbiasa dengan pelukan karena budaya, pengalaman masa lalu, atau kondisi pribadi tertentu. Khususnya pada lansia yang mungkin pernah mengalami trauma atau kehilangan kepercayaan, pelukan yang tiba-tiba justru bisa membangkitkan ketegangan. Sebaiknya, selalu pastikan bahwa pelukan diberikan dengan persetujuan. Cukup dengan isyarat halus, seperti membuka tangan sambil tersenyum, dan menunggu reaksi orang lain. Jika mereka memberi respons positif, barulah lanjutkan dengan pelukan. Ingat, keintiman tanpa rasa hormat justru bisa menyakitkan. 2. Kondisi fisik yang tidak mendukung. Beberapa lansia mengalami nyeri sendi, osteoporosis, atau masalah kesehatan lain yang membuat pelukan terlalu erat bisa menyebabkan rasa sakit. Misalnya, punggung yang rapuh karena tulang keropos, sendi bahu yang kaku, luka operasi atau cedera yang belum sembuh. Dalam situasi seperti ini, pelukan bisa diganti dengan sentuhan lembut di tangan atau belayan di punggung. Yang penting bukan seberapa kuat pelukannya, tapi seberapa tulus niatnya. 3. Pelukan yang dipaksakan atau membuat canggung. Jika seseorang terlihat tidak nyaman, memalingkan wajah, atau menghindari kontak fisik, sebaiknya jangan memaksakan pelukan. Bisa jadi mereka sedang dalam kondisi emosional yang belum siap menerima kedekatan, atau memang tidak terbiasa dengan ekspresi fisik. Dalam kasus ini, perlihatkan kasih sayang dengan kata-kata lembut atau kehadiran yang tenang. Terkadang, duduk di samping seseorang dan mendengarkan mereka bisa lebih bermakna daripada pelukan yang dipaksakan. 4. Ketika situasi tidak mendukung. Ada kalanya, pelukan terasa tidak tepat karena waktu dan tempat. Misalnya, di ruang publik yang sempit, saat sedang banyak orang, atau ketika ada ketegangan dalam hubungan. Pilih waktu yang tenang dan suasana yang nyaman agar pelukan bisa terasa aman dan tulus. 5. Kondisi psikologis tertentu. Beberapa orang mengalami gangguan psikologis tertentu seperti PTSD, gangguan kecemasan sosial, atau depresi berat. Dalam kondisi seperti ini, pelukan bisa memicu perasaan tidak nyaman atau bahkan ketakutan. Jika bapak atau ibu merasa bahwa pelukan sering membuat tidak tenang, tidak ada salahnya berbicara dengan tenaga profesional seperti psikolog. Tujuannya bukan agar bisa dipeluk, tapi agar perasaan-perasaan yang belum selesai bisa disembuhkan secara perlahan. Kesimpulannya, pelukan adalah bahasa kasih. Tapi seperti semua bentuk komunikasi, ia harus dilakukan dengan empati dan kepekaan. Jangan mengukur kasih sayang dari jumlah pelukan, tapi dari rasa saling menghormati yang kita hadirkan dalam hubungan sehari-hari. Kadang satu sentuhan lembut di bahu, yang dilakukan dengan hati-hati, jauh lebih bermakna daripada pelukan yang dilakukan tanpa rasa. Bapak Ibu yang baik, izinkan saya bercerita sedikit tentang sepasang suami istri lansia yang tinggal di kota kecil di Jawa Barat. Kita sebut saja mereka Ibu Murni dan Pak Darto. Usia mereka sudah di atas 65 tahun, dan mereka telah menikah lebih dari 40 tahun. Sejak anak-anak mereka menikah dan pindah keluar kota, rumah mereka menjadi lebih sepi. Aktivitas harian mereka sederhana, menyiram tanaman, memasak, menonton berita sore, dan sesekali menunggu cucu datang saat libur sekolah. Namun, seiring bertambahnya usia, Ibu Murni mulai merasa ada jarak. Bukan karena bertengkar, bukan karena ada masalah besar, tapi karena komunikasi mereka semakin sedikit. Pak Darto lebih sering diam, dan Ibu Murni pun enggan mengganggu. Mereka tidur bersebelahan, tapi hampir tak pernah lagi saling bersentuhan seperti dulu. Sampai suatu hari, saat Ibu Murni sedang membaca artikel tentang manfaat pelukan untuk lansia, ia memberanikan diri memeluk suaminya ketika Pak Darto sedang duduk di teras.
Awalnya Pak Darto tampak kaku. Ia terdiam. Tapi kemudian perlahan, ia membalas pelukan itu. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, air mata jatuh dari mata Pak Darto. Setelah momen itu, mereka mulai membiasakan pelukan setiap pagi. Bukan pelukan erat seperti masa muda, tapi pelukan singkat, hangat, yang membuat mereka merasa dihargai dan saling terhubung kembali. Menariknya, setelah beberapa minggu rutin berpelukan, Ibu Murni merasa lebih tenang dan tidak mudah gelisah. Pak Darto menjadi lebih ceria, mulai suka bercerita tentang masa muda. Mereka berdua mulai tidur lebih nyenyak dan jarang mengeluh pegal atau sakit kepala. Apa yang berubah? Bukan rumahnya, bukan tubuh mereka, tapi hubungan mereka yang kembali hangat. Dari kisah sederhana ini, kita belajar bahwa pelukan bukan hanya untuk anak muda. Pelukan bisa menjadi kunci untuk membuka kembali kedekatan yang sempat mengendur. Tidak perlu menunggu momen besar. Tidak perlu menunggu sampai ada masalah. Kadang, satu pelukan cukup untuk mengatakan semua hal yang sulit diucapkan. Dan percayalah, di usia lanjut pun, hati kita masih bisa hangat, bila kita mau membuka diri. Bapak dan Ibu yang saya cintai. Setelah kita berbicara panjang lebar tentang pelukan, dari manfaatnya, cara memulainya, hingga kisah sederhana dari Ibu Murni dan suaminya, sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu merenung sejenak. Kapan terakhir kali Bapak atau Ibu memeluk orang yang disayangi, dengan sepenuh hati? Bukan sekadar kebiasaan, bukan sekadar formalitas. Tapi benar-benar pelukan yang tulus, hangat, dan menyampaikan kasih yang mendalam. Dan, kalau boleh jujur, apakah hari ini Bapak Ibu bersedia memberi satu pelukan saja kepada pasangan, anak, cucu, atau bahkan diri sendiri? Tidak harus lama, tidak harus sempurna, tapi cukup untuk mengatakan, "Aku peduli. Aku masih ingin dekat denganmu. Aku ingin menjaga kehangatan ini, walau usia terus bertambah." Karena terkadang, satu pelukan bisa menjadi jawaban untuk banyak pertanyaan yang sulit kita ucapkan. Saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu semua. Menurut Bapak Ibu, apakah pelukan masih penting di usia 60 tahun ke atas? Adakah momen pelukan yang paling Bapak Ibu ingat sampai hari ini? Apa yang membuat pelukan menjadi berkesan menurut Bapak Ibu secara pribadi? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Cerita-cerita dari Bapak dan Ibu bisa menjadi penguat bagi lansia lain di seluruh Indonesia yang mungkin sedang merasa ragu, malu, atau kehilangan keintiman dalam keluarga mereka. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, mohon bantu bagikan ke keluarga atau sahabat lain yang juga sudah berusia 50 tahun ke atas. Siapa tahu, satu video ini bisa membuka pintu kasih sayang baru dalam hidup mereka.